ada William Antonio. Wes, Ardi seneng banget ya. Seneng banget ya? Kita kedatangan tamu legenda. Ini kedatangan tamu legenda. Urban Legend. Urban Legend. Urban Legend. Ya, selamat siang, Biro Sablon. Salah orang masih ngoceh. Oke. Ya, jadi gimana? Coba belum. Oh, belum nih. Perkenalan dulu. Iya, perkenalan dulu. Nah, Mantap banget bintang tamu kita hari ini. mantap banget emang dah. Gua nggak habis pikir bisa kedatangan legenda. Tadi gua Gila aku. Wah, oke, lu kenalin nama lu? Juan Juana apa? Florentino. Oh iya. Kenapa kalau dia kita kasar banget ya? Kita harus tetap ini dong. Kenapa kasar? Soalnya kan lu sendiri. Apa? Keru sendiri lu. Gua sampai cincong lu. Nggak usah dikasih tahu kalau dia keru. Jangan dibuka dong di mari. Apa? Jangan berisik kan. Kita bintang tamu nih. Oke, tamu. Tamu untuk topik hari ini Iya. yang menurut gua Ya, sebenarnya dia kurang cocok sih. Kurang Karena cocok. kita hari ini tuh kita mau ngebahas soal bagaimana cara pendekatan seorang laki-laki. Yes, betul sekali gitu. Emang ada cewek yang mau deketin? Masalah itu, permasalahan itu kan. Ada nggak? Gak tahu gitu loh. Kalau dia deketin ceweknya cabut langsung mau dari gue. Dikira Bukan cabut sih. Dikira apa Nah, ceweknya bapaknya ada utang nggak? Dia pasti kurang deketin dia. Dia nanya, Pak, bapak ada utang nggak? Emang kenapa nak? Apa yang nanya kan? Nggak tadi ada orang missing. Kondisinya ada yang ikut. Ada orang missing, ada orang missing cuma deketin. Oke. Nah, Nah, dulu. Iya. Baik-baik. Baik-baik. Namanya siapa? Kan tadi udah ya. Oh iya. Perkenalan dulu. Lagi. Perkenalan dulu. Namanya siapa? Nama gue Juan Florentino. Kuliah, kerja, nganggur. Ini kegiatannya. Kuliah dan nganggur. Waduh, digabung ya. Emang kelihatan Masih sekolah badi ya? Oh belum, tenang aja, belum ke situ. Dibalikin aja. Oke. Langsung masuk ke topik. Hari ini mau ngebahas soal bagaimana cara pendekatan. Iya. Itu sebenarnya gue kurang yakin sih bintang tamu kita hari Tapi ini. kita yakin aja. Yakin aja. Siap, sikat aja harus ya. Iya. Oke. Nih, gue mau nanya mau nih, ya kan, sebagai seorang cowok yang berbadan kekar dan bermuka kasar. Berasa kuli bangunan gue. Cowok kekar bermuka kasar. Enggak, sebagai cowok nih, lu kan pasti kan udah pernah dong lewatin apa pacaran sama Pernah kagak ya? cewek. Ya. Iya, pernah. Kali gue gak pernah. Nah, Gak usah banyak tingkah. itu lu kan pasti kan dapat banyak tuh kan, misalnya kan dari mantan-mantan lu pasti kan kayak istilahnya berhasil pacaran lah istilahnya ya kan. Tapi dari sekian banyak yang lu deketin, lu deket cewek pasti dong. Iya. Mungkin lu homo kan? PDKT. Homo juga kayak nggak ada yang mau sama lu gitu. Ya iya, misalkan lu kerja dong, kerja. Dari sekian banyak cewek yang deketin, pasti ada jadian dong. Ada. Ya. Ya. Caranya beda-beda dong. Iya, cara beda. Iya. Nah, dari lu nih, spesialis lu, gimana sih lu cara deketin ceweknya? Jadi Kalau lu mau ngomong, ya mau ngomong misalkan, nih gue deketin cewek gini. Kalau lu mau ngomong secara garis besarnya aja kayak. Kalau- pendekatan seorang wanita itu seperti apa? Ya kita nggak yakin sih sebenarnya. Iya. langsung. Kalau gue ngedeketin cewek tuh pasti gue ajak ketemu. Oke. Mau? Gue pasti kenalan dulu, ketemu. Nggak mungkin kayak apa? Gue nggak kenal terus gue deketin lewat chat, jarang. Oh. Biasa gue ketemu dulu. Berarti ada spot. Iya kan kalau lewat chat orang leasing gitu. Iya, makanya itu bahaya kan. Bapak ada utang apa? Atau ada kredit yang belum lunas apa? Kok aku dicat orang leasing? Habis lihat profilnya, waduh. Orang mana nih? Leasing mana nih? Kayak perlu ada jalan. Bapak gue udah utang nggak ya? Oke. Lanjut. Terus lagi. Aduh. Gak, gue nggak yakin, bukan nggak yakin sih ya. Kenapa itu? Maksudnya gimana ya? Gimana? Oke, terus lu berarti lu deketinnya kalau lu ngeliat lu langsung gitu kan. Kayak terus. Baru Terus kayak, biasa gue tukeran kontak, chat-chatan. Udah. udah tuh. Iya enggak. Habis. Biasa kalau misalnya kayak lu chat-chatan, pasti kalau misalnya lu udah sering chat-chatan, lu ajak dong jalan. Cabut mana kayak kafe atau apa, kayak gitu. Terus ya kalau misalnya gue udah kenal sama dia bener-bener, baru. Intinya kalau misalnya antara gue cabut, kalau enggak ya gue jadiin pacar. Tapi kalau lu deketin cewek, maksudnya pasti kan ada yang lu lihat dong. Cantik. Iya. Iya dong. Physically gitu loh. Physically atau apapun lah gitu lu deketin cewek. Terus lu ngajak chat.
tadi kita apa ketemu ya, langsung ketemu. Berarti semua yang deketin gitu. Rata-rata ya. Terus kalau misalkan, contoh aja. Maksud gue gini, kan ada yang lo kenal cewek itu pasti dari teman, atau dari teman kampus yang lo lihat, atau dari misalkan lo punya teman kenalan ke lo. Iya dong. Iya. Nah, kalau ini orang luar, kayak lo kan pasti tetap butuh kontaknya. Lo mau ketemu gimana? Lo nggak ada kontaknya. Kalau nih lo lihat cewek dari jalan di mana? Wah, cakep. Iya. Wah, kayaknya dia bapaknya ada utang sama gue. Kayak nggak tau. Ini jadinya bahas utang mulu nih. Jadi cicilan motor gimana udah lunas? Soalnya menurut gua, cewek yang jadian sama lu itu sebenarnya rata-rata mungkin takut. Tertekan. Takut apa? Tapi lu ancam kan? Bapak lu udah utang sama gua. Ini jadian sama gua. Ya. Takutnya. Iya. Takutnya. Kan takutnya ancam. Takutnya kan ancam. Masalahnya gondrong, muka serem. Oke. Nah, Gimana tadi? Gimana? Gimana kalau misalkan lu lihat cewek cakep, lu ajak temen kan pasti kata lu tadi. Terus lu ada kontaknya, terus lu ajak temennya gimana? Lu samperin langsung? Gue minta lah. Langsung. Lu ketemu ya lu minta. Prinsip orang leasing. Langsung nggak ada masa basi Jos. Langsung disamperin Jos. Ketahuan biasa berurusan sama leasing, gak pernah bayar. Skripsi gua soal leasing soalnya. Oh. Udah kelar. Jadi gimana? Jadi balik lagi ke hubungan dong. Masa mau leasing? Masalah gue. Jadi kan lu mirip ya itulah. Jadi gimana kalau misalkan lu deketin cewek semuanya kayak gitu berarti? Rata-rata kayak gitu. Rata-rata. Ekstrim juga sih. Nah, terus dia kan kalau kayak gitu, dia tuh kan pasti nanya tuh buat apa biasanya kan. Terus lu nakalnya gimana tuh? Ya siapa tahu kalau kan gua kuliah bisa ya. Oh, oke. Misalnya kalau kayak bisa nih. Nah, terus ada juga kalau misalnya nggak tugas kelompok, kalau nggak misalnya gue butuh model buat tugas. Kayak tugas gue kan nggak semuanya cuma depan laptop, lo harus ada ngerjain kayak foto juga atau bikin advertising apa gitu kan. Nah, ya udah sekalian lobby. Oh. Butuh nomor. Makanya itu gue minta. Oh, jadi lu ketemu. Ini gue minta dong kontak lu, siapa tahu nanti kalau misalnya gue butuh model, gue bisa kontak lu. Aduh, sedap, iya kan? Nah, udah tuh kan fase minta kontak tuh kan cepat tuh. Cepat dong pasti. Lu ada berapa lama lu minta kontak tuh kalau misalnya orang baru, cewek baru? Minta kontak mah cepet. Oh. Paling kayak ngobrol-ngobrol, nah terus kalau misalnya memang serak, udah minta aja kontaknya. Dilihat buku akuntansi. Bahas leasing mulu, ntar ada yang sindir lagi nih masalahnya nih. Belum kelar di bahasan ini. Iya. Yang cover cover. Kalau dia tadi juga bisa. Iya, Ben. Rayu banget. Bapak kamu namanya Wali ya? Cewek nanya. Kok tahu? Itu tahu. Kemana-mana. Iya. Utangnya bulan ini belum bayar. Belum bayar 3.500.000. Bulan lalu masih nunggak 1,5. Jadi kalau gombal bapak kamu nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kurang afdol. Bapak kamu namanya, aku tahu. Soalnya tanggungan Ayo lu nasi dia. Oke. Udah tuh kan pas minta kontak udah tuh. Nah, perjalanan PDKT jalan-jalan atau gimana? Lu udah pernah nggak sih dapet yang hobi sama lu? Misalnya dia emang suka jalan-jalan. selain sehobi, sepikiran. Ya, sepikiran. Karena PR itu yang nyari pemikiran tuh paling susah. Oh, berarti lu belum ada tuh selama ini nih? Ya awalnya pemikiran, cuman ujung-ujungnya endingnya enggak. Itu yang pasti kalau jadian tuh. Itu gue taunya pas udah jadian. Oh. Tahunya baru pas jadian. Nah itu tuh susah ya. Iya. Tapi kalau cara pendekatan sendiri dari sekian banyak cara pendekatan, dari yang tadi lu ngarang cerita itu lah, kan pasti cowok berpikir bagaimana ya caranya gue dapat kontak dia, gimana caranya gue ini tanpa harus ketahuan. Ya kalau enggak kadang-kadang biasa gue ngomong jujur aja. Lu enggak kontak lu? Pernah gak? Kayak gitu. Gue pernah sih. Pikir alasannya, jadi Iya. alasan apa? Iya, alasan yang enak gitu Biar loh. supaya gue bisa Biar halus, ngerti gak lo? Kayak lu kalau bisa minta, kalau misalnya gue bilang, pengen minta sama aku aja ngobrol kayak basi gak sih? Basi banget gak? Kayak gitu. Dan kemungkinannya kalau dia yang minta, ditolak pasti. Gak usah ngobrol-ngobrol terus ini.
Sebenarnya tergantung ini juga sih, situasi sama kondisi. Nah itu kan lu mesti butuh alasan dong. Iya. Lu biasanya alasannya apa? Ya tadi. Yang tadi udah kan. Oh iya, itu tuh kalau ada proyekan gitu ya. Rata-rata mau nggak tuh? Kebanyakan. Mau. Oh. Dan mereka kayak ya udah paling kayak ngechat buat temen doang gitu paling ya, mereka mikirin. Kalau mereka mikirnya gue nggak tahu ya. Oh, iya. Kan gue nggak tahu pemikiran mereka kayak gimana. Tapi ada pernah tuh sampai jadian tuh, jadi beruntun tuh dari minta kontak sampai jalan tuh PDKT, akhirnya sampai jadian tuh ada tuh. Nah. Oh. Dan pendekatan lu, kan gini, menurut gua pendekatan itu kan banyak cara ya. Banyak cara. Maksud gua gini, ada yang pendekatan itu gak puas basi. Maksudnya lu pendekatan, lu minta kontak, tapi lu tunjukin sisi ke dia, gua mau pacaran sama lu, paham? Gua cuma bukan sekedar ngobrol, paham maksud gue? Jadi lu minta kontak dia, lu ajak ngobrol, jadi gini maksud gue, lu habis minta kontak, seminggu kemudian lu ajak jalan. Iya dong, karena lu benar-benar nunjukin, gue pengen jadian sama lu. Gue bukan cuma sekedar pengen ngobrol apa. Tapi ada juga yang minta kontak, pengen deket, tapi caranya bertahap. Ada, maksudnya sebulan dulu chat, tapi lama maksudnya kayak dia nggak tahu, bukan bertahap. Jadi dia pendekatan, tapi dia cari tahu dulu nih cewek kayak apa. Ngobrol dulu, chat dulu, terus ini dulu, tapi nggak nunjukin banget ke cewek itu kalau dia mau jadi ini cewek pacar. Ada paham? Tahu gue. Kayak misalnya Ada nggak pendekatan kayak gitu? pendekatan yang biasa-biasa aja dari yang cowoknya yang kasih itu. Iya cowok, kan kita membahas pendekatan dari si cowok. dari Nah cowok. maksud gue ada temen gue, ada 2 temen gue ini gue bandingin. Pendekatannya temen gue yang pertama itu kayak gitu yang tadi gue bilang. Dia nggak nyampe seminggu bahkan 3 hari ya sudah terjalan. Karena memang tujuan dia minta kontak nih cewek buat jadi pacar. Tujuan pendekatannya. Tapi ada lagi tujuan pendekatannya mau kenal dulu, mau tahu dulu cewek hobinya. Jadi kayak pelan-pelan gitu loh. Iya, kalau gue kayak gitu. Jadi pasti gue kayak chat dulu kan. Di chat itu sebenarnya secara nggak langsung lu tahu, oh kira-kira orangnya kayak gimana. Lu dapet gambaran. Nah kalau misalnya menurut gue memang mikir cocok lah atau ini, ya gue lanjutin. Oke. Gue ajak jalan atau apa. Tahap ya. Iya. Sekarang kayak lu main nembak langsung kayak gitu juga nggak jelas kan. Nah kalau misalnya gue udah chatan, gue tahu segala macam, gue ketemu sama dia, terus gue bakal ngomong, gue mau deketin lu. Oh lu gitu. Gue ngomong terang-terangan. Lu mencampurkan kedua cara jadi gua. Iya. Cara yang menurut gua tadi ya. 2 cara menurut gua tadi bisa disambungin sama dia jadi satu. Iya, Kalau dia udah ngomong gak dari awal, gue cabut. Iya, karena gini, sebenarnya bukan nggak jelas sih menurut gua. Kayak lu ada gunanya juga. Iya, apa? Kalau pendekatan yang tadi gua. Iya, biar ceweknya juga jelas. Tahu gitu loh. Pendekatan dari versi seorang cowok ya, seorang cowok. Itu kan kalau gue dari gue yang gue pikirin dari hasil pemikiran gue sama penglihatan gue dan pengalaman gue gitu. Pendekatan cowok itu tergantung sama siapa yang dideketin. Iya, benar. Iya kan? Lo deketin cewek kayak gimana? Tapi ada juga yang nggak peduli soal itu. Yang penting gue mau jadi pacar. Mau cara pendekatannya kayak gimana? Terserah gue. Salah satunya itu peduli banget tuh sama proses tuh. Yang satunya lagi, ya udah kayak cuma deketin, kayak cuma mau orangnya aja. Sekarang gini bertanya. Gue deketin cewek ya, jadi kita nggak bicara tampak. Gue deketin cewek satu. Tapi ini cewek kalau deketin, cara dia, menurut dia nggak suka kalau lu lagi pendekatan, dia nggak suka yang terlalu ekstrim. Maunya pelan-pelan. Ada cewek kayak gitu kan, banyak lah tipe cewek kayak gitu. Tapi yang deketnya ekstrim, pasti nggak cocok. Iya dong. Benar. Pasti nggak kena. Tapi itu digunakan sama orang yang berpikir kayak tadi gue bilang pertama yang 2 tipe tadi. Itu gue mau jadi pacar. Ada gue nggak suka basa-basi gitu. Biarpun nggak kena. Tapi ada juga yang tadi pelan-pelan. Di cewek mau deketin kayak gimana ya? Iya. Ada rasa takut itu gitu loh. Kalau misalnya gue kenapa tadi gue bilang gue chat dulu biar tahu kan. Jadi lu secara nggak langsung tahu mau dia apa. Tapi setelah lu kena klik, mau, baru lu pakai cara yang tadi. Iya. Gue mau deketin lo. Oh, berarti lu yang kayak gitu ya caranya lu ya. Ketahuan lu ngomong fair-fairan di awal daripada dia kiranya lu ntar cuma mau temenan doang. Terus dia kagak mau dicabut, hilang. Tapi dia kasih penjelasan kan, kalau misalnya lu udah ngomong tuh kan, ya gue mau deketin lu, misalnya begitu. Dia ngomong dong pasti. Kenapa? Nah, iya. Rata-rata apa omongan dari mereka ke lu?
Ya mereka nanya kenapa, nanya balik ke gue. Oke, reason lu? Iya itu. Kalau misalnya gue ngomong fair misalnya kayak gue tertariknya gara-gara lu satu hobi sama gue, atau Oke. lu ada apa? Menurut gue dia sepemikiran sama gue, kayak gitu. Kalau misalnya gue bilang cuman apa soal emang atau apa, udah kayak nggak guna anjir. Ngapain deketin cewek cuman ngeliat nampang? Disitulah kemampuan sebagai pria untuk meyakinkan seorang wanita dengan kebohongan. Iya, bohong gua penting. Bohong itu menurut gua di PDKT ada bisa diselipin dikit. Bohong kayak gimana? Yang misalnya gua ngeliat tuh kan. Mas pendekatan panjang nih. Iya panjang gitu kan, bohong asik nih, pembahasan nih, bohong itu maksud gua bohong bukan bohong yang oke, intinya tetap bohong, tapi bohong yang kayak gua tertarik nih sama lu karena lu manis, misalnya lu manis, tapi padahal lu di sisi lu cuma bilang dia enak dipandang doang, kayak ya udahlah gua cuma mau dikit kayak pandang, tapi lu bilang ke dia ya, lu manis, lu banyak bakat. Iya. Itu yang improve lu biar cewek itu attract. Lu begitu nggak? Jarang. Gue kayak misalnya gue suka sama dia karena ini, ya gue ngomong gue suka lu karena ini. Oh, lu yang fair aja lah. Daripada gue ngomong puji-puji segala macam tapi sebenarnya enggak, ngapain? Karena gini, secara tidak sadar kalau lu tujuan, karena gini ya menurut gue, ini pribadi menurut gue, lu pacaran atau pengen dapet cewek itu tergantung tujuan. Setelah pengalaman gitu maksudnya. Iya. Gue sadar itu. Pribadi lu nih. Tujuannya banyak kan. Sekarang gini gue tanya, lu pengen dekat sama cewek, tujuannya nggak cuma pengen jadi pacar. Kita bicara kejujuran. Iya. Ada tujuan-tujuan lain dong. Iya lah, ya. Tujuan-tujuan lain karena lu lihat nih, nggak gini, bener ya? Iya. Tujuan misalkan pengen cuma nonton doang, gue cuma pengen nonton doang sama lu gitu. Gue pengen jalan aja sama lu. Istilahnya- Tapi jadi pacar. Iya, jadi pacar. Atau ada, gue pengen pergi lah sama lu ke satu tempat. Iya, iya. Ya kalau itu gue ngomong fair, cabut jalan yuk. Enggak, tujuannya. Tapi setelah lu udah ngelakuin tujuan lu itu, lu nggak jadi dia pacar apa enggak? Perbedaan yang gue maksud. Tergantung tujuannya. Oh kalau gue Oke, jarang sih. fair. Kalau gue jarang, soalnya kalau misalnya gue pribadi, misalnya gue pingin deketin cewek, karena memang gue mau jadiin pacar. Ya itu gue cuman itu doang. Udah misalnya kayak misalnya cuman gue pingin gara-gara nggak ada teman pergi nonton gitu atau gimana, ya udah gue mendingan nanya temen gue, cabut nonton yuk segala macam. Tapi gue nggak ada maksud apa-apa, gue cuma pingin cabut nonton, ya udah gue minta tolong temenin. Kayak Nah gitu. itu maksud gue, yang akan jadi dasar omongan dari tadi. Kenapa lu perlu kebohongan? Iya. Tergantung tujuan lu. Kalau tujuan lu cuma buat ngajak nonton tapi nggak ada kepikiran buat jadi dia pacar, Iya. lu nggak akan bohong. Iya. Lu nggak akan bohong. Maksudnya kayak, ya gue suka aja malu gini. Gue juga cuma pengen nonton aja man. Kalau ditanya ya, nggak akan bohong. Tapi kalau tujuan lu buat jadi cewek pacar, kalau lu pengen banget nih punya pacar dia, entah apa yang lu lihat ya dari fair ya, Iya. dari muka, Iya. dari badan, Iya. atau dari apapun lah maksudnya yang lu lihat, lu akan muter otak gimana caranya supaya dia jadi sama gue. Iya nggak? Akhirnya kebohongan-kebohongan itu pelan-pelan Iya, timbul. Yang penting lu pengen aja dia seneng, dia terima sama jawaban lu, dia suka sama jawaban lu, dan dia jadi pacar lu. Iya. Itulah menurut gue dari dasar lu kenapa lu bisa bohong sama orang. Karena tujuan lu. Tapi kalau tujuan lu cuma, ya gue cuma nyampe aja mau kalau kita jadi pacar lu kepikiran. Ya. Bikin gantung. Ya lu akan jujur kayak, gue cuma lihat teman lu doang. Iya. Benar-benar. Iya nggak sih? Tergantung balik lagi ke tujuan awal lu apa. Makanya gue bilang pacaran nggak sesimpel itu. Iya. Sebenarnya. Cara pendekatannya pun tidak sesimpel itu juga. Dan cara pendekatannya nggak Iya. sesimpel itu. Ya kan cara pendekatan itu kan bermulanya dari tujuan lu. Iya, tujuannya. Lu mau jadi dia Apa sih yang lu pengen yang lu cari dari dia? Iya dong. Lu mau berpikir pasti sih. Nah, kalau tujuan lu berbeda, cara pendekatannya berbeda. Iya. Gak mungkin tujuan lu berbeda, cara pendekatannya sama. Sama. Itu udah pasti definite lu wrong. Kalau gue ya, yang gue lihat nih orang bisa nggak terima gue apa deh. Kayak gue ngomong fair-fairan dari, misalnya gue udah ngomong nih, gue ingin deketin lo. Nah dia nanya kan apa segala macam, gue jawab. Terus gue ngomong gini, tapi gue begini, gue ngerokok, gue minum, gue tatoan. Gue ngomong fair-fairan dari awal. Soalnya apa? Tatoan di muka. Di tangan, maaf. Kalau di muka memang udah begini fair makannya. Oh soalnya muka lu asli tato. Muka lu kayak habis diobras. Oke lagi. Bahas obrasan nih. Ya jadi gimana gitu? Lupa gue ya. Lu motong. Wotok sih lu. Iya. Gue yang motong ya. Iya jadi.
kalau lu tatoan, rokok, dia bisa terima nggak bisa terima dia? Kalau misalnya dia nggak bisa terima, ya udah ngapain? Yes. Ya. Bener nggak? Sekarang lu nyari cewek, lu butuh apa? Lu butuh temen buat tuker pikiran. Lu butuh temen kasarnya yang bisa ngingetin lu lah kalau lu ngakuin salah atau apa. Tapi pas lu ngomong fair-fairan dari awal gue udah begini, terus dia nggak mau, dia udah nggak mau, ya ngapain lu terusin? Oh, betul nggak ada aduh, Keren bakal ninggalin gue nih nggak kayak gitu. Enggak. Berarti lu bukan tipikal orang yang mencari pacar berdasarkan hanya fisik atau apa? Gue tuh lebih nyari pacar yang kasarnya umur gue kan udah tua nih kasarnya. Umur gue sekarang 23. Enggak Gua, tua. ya bagi gue umur segitu udah mulai tua lah. Lu udah harus pikir ke depannya. Ya kalau itu nggak usah, itu suatu yang nggak perlu disebutin sebenarnya itu. Itu nggak usah diperjelas. Kalau muka-muka baby boomers. Nah sekarang lu bandingin sama gua. Ya, umur gua, dia bilang umurnya 23. Gua 24. Yang bilang tua siapa? Dia pasti. Ya, Terus kalau orang gimana ya? Kan dari gen nih. Suruh orang awam panggil satu. Iya. Menurut lu Panggil. tanya, gua ambil tuan siapa? Pasti jawab dia. Kata lagi. Mukanya boros. Muka pertama purbo. Iya gimana jadi? Karena gini menurut gue ya, balik ke topik ya. Iya, iya. Menurut gue kalau pendekatan itu gak harus mengikuti, tapi gak tahu sih ya. Karena tergantung sebenarnya pendekatan itu, cara pendekatannya sendiri itu tergantung sama tujuannya. Lu akan melakukan apa saja kalau lu suka banget sama dia orang. Bahkan sampai bohong, sampai keluar dari nilai lu yang kita bahas kemarin, sampai keluar dari hal-hal positif yang udah lu lakuin sebelumnya, hanya untuk mendapatkan ini seorang perempuan ini. Karena lu pengen banget jadi dia pacar. Tergantung tujuannya. Ada kayak. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misalnya lu masih pikirannya cuma main-main, mungkin lu lakuin itu. Tapi kalau misalnya lu pikiran lu udah serius, oh gue mesti mikir depan, gue mesti merit segala macam bla bla bla, ya lu pasti nggak bakal lakuin itu. Mendingan lu terang-terang fair-fairan. Nah itu maksud gue. Enggak, lu fair-fairan dia. Tapi percaya sama gue, lu jatuh cinta banget sama satu orang, lu akan melakukan itu. Percaya sama gue. Lu jatuh cinta banget nih, dia terima lu apa adanya. Kita nggak bicara pendekatannya ya sekarang. Maksudnya, oke pendekatannya. Cuman, lu suka banget sama dia orang. Kalau bersama tadi, gue cari orang yang terima gue apa adanya. Lu suka banget sama dia, lu udah ngomong fair, tapi dia bilang dia juga fair. Lu harus lebih dari dua orang. Dia juga fair, gue fair, gue masuk orang. Dan tapi lu suka banget. Gue nggak tahu ya. Kalau gue di saat gue suka banget, gue akan ngelakuin. Ya mungkin gak usah tau gue atau apa. Bukan perkara dia nggak bisa terima gue apa adanya. Memang kita cari yang terima kita apa adanya. Menurut gue gini, di saat lu suka banget sama satu orang, ya lu suka. Lu mau dari fisik kayak mau dari apa lu suka. Terus lu fair kan tadi lu bilang, gue ngerokok, gue tatoan, ya segala macam. Terus dia juga fair sama, iya gue juga fair, gue nggak suka orang tatoan. Kalau gue bilang tadi, ya kalau gue udah suka banget, gue nggak peduli apa, karena tujuan gue pengen dia jadi pacar gue karena gue udah suka banget, gue akan lakuin gitu. Tatoan mungkin ya kalau gue tatoan, gue akan hapus. Maksud gue gini loh, tergantung tujuannya gitu loh. Lu fair, gue ngerti, gue juga fair sama orang. Maksud gue tadi gini, nggak percaya sama gue kalau lu udah suka banget ya, nggak mungkin deh lu nggak, karena kita diciptain pasti lu suka sama orang gitu, nggak mungkin lu nggak suka. Lu suka banget, baik dari fisik, kalau dari fisik kita bisa akalin lah, fisik masih banyak yang fisiknya kayak dia. Cuman kalau misalkan lu fisik terus lu nggak sengaja ketemu di kampus, lu ngobrol, lu nggak sengaja satu kelompok, dia orang yang baik banget. Iya. Karena lu suka bukan cuma karena fisik, dia orang yang baik banget, suaranya halus, karena sifatnya lembut, dibuat segala macam. Itu udah kayak beberapa faktor. Gue harus dapetin dia, kayak gitu. Terus tiba-tiba lu fair, tiba-tiba dia juga fair. Iya, tapi gue masih baru tatoan. Akhirnya ngomong dia di situ. Akhirnya misalkan ya, kalau gue lakuin. Kalau gue enggak. Gimana? Kalau gue enggak, karena gue mikirnya gini, ketika gue misalnya, gue udah ngomong nih, terus gue pura-pura benci atau apa, pas gue dapet dia nanti yang gue makin parah, misalnya gue tato sekarang di sini, terus gue hapus, gue dapet pacaran sama dia udah jalan lama, tiba-tiba gue tatoan dari ujung sini sampai sini, lebih parah kan? Mendingan gue ngomong fair-fairan, mendingan kasarnya, gue kayak gini, lu nggak mau ya udah gitu ya langsung ya. Iya. Oke. Tapi kan cara baik-baik dong. Yang cari baik-baik. Iya, jangan kayak maksud lu nggak kayak gitu kan. Kalau misalnya gue udah bilang gue yang mau deketin dia, gue pasti gue bakal
cabutnya pasti gue ngomong baik-baik. Iya. Kayak gitu. Oh. Nah, lu udah ngomongin tentang itu cara pendekatan, habis itu gimana cara apa ceweknya nanggepin kayak misalnya udah kekurangan gitu kan. Nah, dari lu nya nih, pernah nggak sih kalau misalnya ada cewek yang bertentangan sama lu tiba-tiba ngilang aja tuh? Oh, ini sekarang habis efeknya nih. Iya, habis efeknya nih kan efeknya dia tahu nih kekurangan lu nih, tiba-tiba dia nggak suka nih. Terus lu tiba-tiba bilang aja gitu. Tapi dia nggak bilang Kafe. Ya. Maksudnya Kafenya dia nggak bilang, gue nggak suka. Tapi tiba-tiba dia bilang aja. Pernah. Pernah lu langsung Tapi bilang gitu. konteksnya gini, kalau misalnya tuh orang udah gue ajak ketemu, berarti nih orang mau gue seriusin dong. Iya, pasti. Nah, kalau misalnya gue masih chat segala macam, menurut gue dia cuma temen chat doang. Menurut gue ya, cowok itu milik, cewek juga bakal milih kan. Kalau misalnya dia juga masih jomblo, nggak mungkin dia chat cuma sama gue doang. Karena dia pasti milih juga. Oh, yang bagus buat gue, yang baik buat gue yang mana? Iya, nggak semua cewek. Iya. Iya. Tapi beberapa kan kayak gitu kan. Dan lu ghostingnya kayak udah gitu hilang aja atau kayak nunggu dulu baru hilang? Kayak gue lebih ya kayak gitu. Kayak kasarnya gue chat lama-lama jadi gimana, lama bales atau gimana. Oh, berarti enggak langsung kayak misalnya gue gak suka kamu karena gini, langsung besokannya lu hilang, enggak kayak gitu? Enggak. Jadi kayak lu pelan-pelan. Karena gue secara nggak langsung ngargain juga. Terus mau gak mau lu kalau misalnya lu pelan-pelan nih, lu juga ngebiasain dia kalau misalnya lu nggak chatan sama dia kayak gimana. Lu pernah kayak gitu? Pernah gue di ghosting Pak. Dan gue pernah juga ghostingin cewek. Kayak kalau gue jahatnya sih dulu doang SMA. Dulu SMA gue ya dulu gue agak jahat dikit doang. Gue yang itu udah tinggal kan? hah? Yang itu udah cabut kan? Emang so ganteng. Gak ganteng Pak. Kan Lu kira itu Brad Pitt? Hah? Brad Pitt kayak gitu aja. Breketes. Lu Iya maksud gue jadi cewek, sok ganteng lu. Udah deketin gua, tiba-tiba cabut. makanya tuh udah lekas dan gue Dibuka di kartunya. Oke, Yos, jadi kasusnya apa sih? udah. Makanya dulu gue di kasus sama cewek kan. Kayak muncul gitu. Buka masuk setengah-setengah langsung lo kasusnya apa, Yos? Siapa tahu kan relate sama case-nya. Nggak usah, ntar kita nge-offense orang, udah nggak usah. Oh. Intinya gue pernah gara-gara itu gue dikasusin sama cewek boy. Gila kan lu? Sampai satu angkatan dia tahu anjir gue yang diomongin kayak gimana itu. Zaman makanya- sekolah, zaman kuliah tuh. Zaman Satu sekolah. angkatan kan soalnya yang bilang. SMA tapi ceweknya nggak sangkatan, dah gitu aja. Ceweknya nggak sangkatan. Ini ghostingnya gimana? Iya ghosting kayak ya pergi aja karena menurut gua kan emang ngobrol kayak terus kayak aduh nggak jelas gitu loh, kayak nggak masuk sama gua, nggak masuk terus kayak langsung aja gua kayak yaudah besok gua chat lagi. Nah itu, kenapa lo bisa ghosting? Ya kayak tadi juga si Juan bilang, kita milih, cewek juga milih. Iya dong? iya betul. Karena tujuan lu untuk mendekati dia bukan untuk jadi pacar, hanya jadi bahan perbandingan. Gimana? Tujuan lu deketin ini orang bukan buat jadi pacar, hanya untuk jadi Iya. bahan perbandingan, untuk yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Iya kayak puasnya gitu. Betul, lu cari pacar, setuju, ya. Lu nyari pacar yang bisa nerima lu apa adanya, setuju. Gitu. Kita namanya kita sebagai cowok, Iya. kalau mau cari pacar, referensi harus banyak, setuju. Iya. Tapi yang tadi gue bilang, tujuannya kita kan berpikir dua arah, dari sisi kita dan dari sisi si perempuan. Iya dong. Itu menurut gua sudah risiko yang harus kita tanggung. Iya betul. Karena tujuan lo deketin ini orang hanya untuk jadi bahan perbandingan, Iya. bukan jadi pacar. Dan- Kalau jadi pacar, apapun yang dilakukan harus lo terima. Iya. Karena lo mau jadi dia pacar tujuannya di awal. Betul. Di saat lo pengen jadi dia pacar tapi kok dia begini ya? Apa bisa nanti jadi pacar gua? Apa bisa gua tahan? Betul gak? Yang lo pikirin tadi, dia bisa nggak ya tahan sama gua kalau gua tak tahan? Iya. Benar nggak? Cuman maksud gua kalau lu udah, ya makanya gua bilang pendekatan pacaran itu nggak sebercanda itu maksudnya kayak, ya betul, lu buat cari tahu itu semua itu di pendekatan lu. Iya dong. Dia bisa terima gua nggak ya? Dia kekurangannya apa ya? Gimana? Cuman kan tetap ada keputusan lu bisa terima. Gua nggak bisa terima. Ya benar. Iya. Maksud gua karena tujuannya sih, kalau gua pribadi, gua udah ini banget sama dia. Gua deketin. Iya. Apapun yang terjadi,
gua hajar, maksudnya kayak ya udah gua terima. Iya. Karena emang kalau gua pribadi begitu. Nah, makanya gua coba 5 tahun. Langsung. Enggak maksud gua jual diri Sengaja. Aja, biar siapa tahu dapet kan abis ini. Oh iya, enggak itu enggak itu. Maksud gua gini, daripada nanti malah jatuhnya kita yang nyakitin. Karena kan mungkin pengalaman kita sama, angkatannya sama itu orang mungkin. Mungkin. Kayaknya sih kita nggak tahu juga. Ya gimana ya? Karena kayak dia. Mukanya dia keselin tuh. Mukanya keselin. Tiba-tiba malah kita yang jahat kesana gitu. Iya nih Malah kita yang jahat kesana. kita. Padahal kita menurut kita ada nggak masuk sih sama gua. Ya makanya itu kalau tadi kan gue bilang kalau misalnya gue udah ajak ketemu atau gimana, udah gue ajak jalan, berarti gue udah mulai seriusin. Kalau misalnya dia udah mulai gue seriusin, ya apapun kurangannya gue coba terima. Nah tapi makanya itu gue cari tahu dulu kalau misalnya masih chatan segala macam, lu tiba-tiba bukan tiba-tiba sih lu enaknya ngomong juga. Tapi kalau misalnya menurut lu ini sesuatu yang nggak bisa lu omongin ke dia karena nggak enak, ya udah. Tapi lu batasin, oh pas chat aja. Tapi gue nggak bakal berani ajak dia ketemu karena gue belum berani serius kayak gitu. Tapi akan jadi berat juga sih, maksudnya lu gimana caranya lu tahu dia kayak gimana kalau nggak lu deketin dia gak sih? Iya. Kalau nggak lu temenan, lu jalan sama dia, Iya. lu ini sama dia. Karena cewek juga rata-rata mancing juga loh. Mancing nih, lihat dulu nih orang kayak tadi lu bilang tuh mancing. Itu masih ghosting ya? Ini masih ghosting nih, mancing lu dan cewek juga pernah pasti nge-ghosting. Dan lu pernah nggak di-ghostingin cewek itu? Pernah. Tadi ini juga Pernah. sama itu kan tiba-tiba lu tatoan apa? Kalau itu gue kurang tahu. Mungkin gara-gara apa? Gue bilang gue ngerokok, gue minum. Kira semua minum air putih. Dan lu Minumnya beda. pemabuk. Mabuk. Aduh, bergaul sama pemabuk. Mabuk. Ya, udah. Jadi kayak gitu, abis itu tinggal aja gitu mentah-mentah. Mentah-mentah tinggal tuh sama cewek itu. Iya. Terus berantem lagi ya abis itu. Pernah. Dia gimana? Ya kalau gue biasa aja ya. Kayak misalnya gue sapa aja. Kalau dianya kayak gimana, gue nggak tahu. Bodoh amat. Yang penting gue masih netral gitu loh. Dia emang cuek sih. Cuek, iya bener. Ada tipe-tipe cowok cuek, bener-bener ya udah bodo amat. Ada yang takut, kayak gue misalnya. Gue tuh kayak takut gitu kalau misalnya gue nge-ghosting dia, apa yang bakal reaksi dia nih ke gue abis itu tuh kayak udah lah, gak usah gue ghosting lagi lah. Nah, gue kayak gitu, kalau gue sih begitu. Tapi akan jadi berat dirinya kalau lu kayak gitu, ngerti? Iya sih emang. Kayak lu jalan ya benar kata Dio tadi, lu nggak bisa terima dia nih, makanya dia hilang. Iya. Ya kan? Maksudnya, aduh nggak cocok nih gue. Gak cocok, iya nggak Gue cocok. cabut deh. Iya. Tapi kalau di saat lu pikir tadi itu nggak enak nanti, gimana ya ini? Lu jadiin dia teman. Bukan. Akhirnya lu jalanin karena nggak enak. Iya. Bukan karena lu suka. Heeh. Tujuannya, lu jalanin karena nggak enak. Ujung-ujungnya kita nggak bisa terima. Iya, Paham maksudnya? iya. Berbeda dua hal. Iya, benar. Makanya gue tergantung tujuannya. Kalau lu emang mau jadi dia pacar, otomatis lu akan menerima. Karena tujuan di kepala lu itu, gue harus jadi lu pacar. Gue soalnya pernah mengalami itu. Rasa ilfil, rasa nggak kecocokan. Mesti lu coba terima. Bukan gue coba terima. Gue terima secara nggak sadar. Karena tujuan gue jadi lu pacar. Gue udah dapet nih, pak udah dapet. Iya. Udah, gue puas, gue suka, gue seneng. Apapun yang terima, apapun kekurangan dia, gue jalanin dengan happy. Karena tujuan gue jadi dia pacar. Gue happy banget. Ngerti gak maksudnya? Iya. Bedanya. Iya. Gue terima. Ya gue itu gue. Iya. Yang lain kan gue nggak tahu. Di saat lu udah dapat dia pacar, ternyata masih ada kekurangan dan lu masih gak bisa terima, kan mungkin ada. Iya. Kalau gue terima dan gue jalanin dengan happy terimanya. Kalau gue sih lebih ini sih, yang dari awal mendingan gue kalau misalnya memang nggak serak, pas di chatan atau gimana, ya gue stop. Tapi kalau misalnya gue udah ajak ketemu segala macam, itu gue seriusin. Jadi gue bedain, batasin gitu loh. Jadi pas gue, kalau misalnya gue, jadi pas gue tuh nggak ada rasa nggak enak kayak gitu, karena gue mikirnya, gue masih nganggep dia temen kok. Iya bisa. Iya. Beda loh kalau misalnya lo ninggalin karena lo ada maunya, terus lo tinggalin karena nggak cocok, tapi lo masih mau temenan. Kalau itu kalau menurut gue ya, kalau misalnya gue, misalnya gue nggak cocok nih, nggak ini segala macam, ya gue jadiin dia teman, ngobrol tetap ngobrol. Iya. Kayak nggak usah ada satu tanggung gitu kan? Kalau ghosting ya. Ya, ghosting. Kita balik lagi nih. Gue ada hal yang pengen gue tanya juga. Apa itu, Wil? Iya. Apa ya sebagai seorang cowok nih ya, yang pengukuran berbeda. Apa jadi ukuran apa nih? Oh ada. Ada. Beda, agak gemuk. Iya. Agak gemuk.
Beda kan? Iya bang. Ngerti. Sebagai sesama pria yang suka sama wanita wajar dong. Iya, wajar lah. Suka sama perempuan. Iya. Udah suka sama laki kayak teman gue. Aduh bahaya. Gak bercanda ini ya. Serem ya. Berat. Wah. Ya kita belum kenal juga. Kalau kamu gitu malah jadi terkenal nanti. Iya. Jadi gini, balik lagi ke yang tadi gue bilang masalah terima. Menurut gue, kita sebagai, gue pengen nanya nih, sebagai seorang, menurut gue pengen nanya, sebagai seorang cowok, lu suka gimana ya? Kalau gue tadi kan gue terima ya, gue pengen nanya aja, gue penasaran. Iya. Soalnya sempat kepikiran di gue, emang harus ya, kalau lu pengen jadian sama ini orang, gitu. Ini bukan masalah, bukan gue ya, kalau gue mau gue terima, maksudnya keseluruhan. Tapi gue pernah ngerasa waktu dulu, gue pernah ngerasa, lu harus banget ikutin kehidupan dia, cari tahu dia kayak gimana, sukanya dia apa dulu harus, lu juga harus suka. Tau gak sih maksudnya? Karena gue kepikiran gitu loh. Bukan gue alamin, maksud kepikiran aja. Iya. Gue ngeliat temen gue yang satu ini, kok dia rela ini ya? Padahal dia gak suka sama drama Korea. Tapi cewek yang dideketin suka. Akhirnya dia mencoba belajar. Iya. Mencoba belajar drama Korea, dia nonton. Ikutin supaya bisa nanti ngomongnya nyambung. Iya. Tapi ada juga pengalaman temen gue, dia udah melakukan itu, si cewek tidak melakukan itu. Temen gue suka bola, cewek tetap gak tau bola. Iya. Gak ada timbal baliknya. Iya. Apakah iya itu sudah risiko kita sebagai yang mendekati? Apakah benar? Kalau dia menurut gue dia lebih fair, maksud gue mungkin sama kayak dia. Cuman berbeda kasusnya, gue lebih fleksibel. Kalau gue suka banget, gue akan ikutin si cewek dan gue terima. Kalau gue, cuman kalau gue, nah itu gue cuma pengen cari pacar dan gue nggak begitu interest banget sama sifatnya. Ya suka tapi nggak banget ya. Tetap jadi pacar. Gue mungkin akan sama kayak si Juan gitu loh, kayak ya udah gue, tapi tetap jadi diri gue. Kan ada ya 2 hal itu kan. Iya. Pendekatannya. Biarpun lu nggak suka banget, tapi di saat lu deketin cewek itu tetap jadi apa yang cewek itu suka kan ya. Cewek itu suka drama Korea, lu suka juga. Iya. Cewek itu suka ini, lu suka juga. Dan akhirnya nanti bener kata Juan, setelah udah jalan, udah dapet, udah lu nggak suka lagi. Iya. Apa harus gitu loh? Karena menurut gua seorang cowok, biarpun memang dia harus ngejar, tetap harus jadi dirinya sendiri. Iya. Kalau lu emang nggak suka, kalau lu emang nggak suka lu ngomong aja. Iya. Nggak harus suka ini buat dapetin ini cewek bang. Lu nggak suka drama Korea, tapi ini cewek suka. Terus si cewek nggak ngerasa nggak nyambung sama lu gara-gara lu nggak tahu drama Korea. Ngapain lu bohongin diri lu sendiri? Tiba-tiba cabut. Terus tiba-tiba nih karena lu pengen dapetin dia, akhirnya lu belajar drama Korea, lu cari drama Korea, dan akhirnya lu ngomong sama dia lagi nyambung. Kayak gimana ya maksudnya? Iya memang sih tergantung tujuannya kayak gitu. Cuman apakah menurut lu berdua ya, maksudnya apakah sebagai seorang cowok kita sama wanita itu? Lu dulu, gua dulu. Kita berdua yang tanya soalnya. Muka lu kasar soalnya. Oh ya udah. Bahas muka gua dulu. Kalau misalnya gua mendingan apa? Gua nggak suka. Ya gua cari sesuatu yang lain. Misalnya, gua nggak suka nonton drama Korea. Gua bakal ngomong fair-fairan. Gua nggak bakal nonton pun gua nggak bakalan kayak gitu. Tapi gua ngomong, misalnya kan gua suka musik. Oh ternyata dia suka musiknya yang sama. Kayak gitu. Kita bisa ada bahan obrolan yang sama gitu. Gak harus lu tetap ngikutin apa segala macam. Percuma lu kayak bohongin diri lu sendiri. Lu nggak suka ini tapi lu ngelakuin yang lu gak suka. Malahan lama-lama lu sendiri yang siksa. Gue setuju sama dia kalau gue memang cari yang gue nggak begitu pengen banget. Tapi gue akan fleksibel. Gue akan berubah 100%. Maksudnya gue akan ikutin dia mau. Kalau yang gue pengen banget jadi gue baca, yang gue jadi pacar. Kalau gue ya. Kalau nggak mentah-mentah maksudnya itu terus yang gue lakukan enggak. Tetap berbeda, tetap pendekatannya berbeda kalau yang gue suka banget sih. Lalu sendiri. Kalau gue malah kontra nih. Gue malah ya karena gue bisa bilang kontra karena dulu juga pengalaman gue pernah deketin cewek yang emang waktu itu hobinya apa ya? Ya hobi cewek sih sebenarnya sih belanja. Ya maksudnya kita lihat dong dari hobi cewek. Pengalaman lo ya. Pengalaman gue ya cewek hobi belanja juga hobi dong. Bener cewek. Misalnya, dia tuh ke mall misalnya ke mall nganterin belanja. Gue nganterin dia belanja harus lihat. Ini waktu berkata kayak temenin gue yuk ke mall ini.
gue mau lihat baju ini, gue barang ini, gitu kan. Set, gue udah oke, gue bilang. Karena gue mencoba untuk mengikuti apa aktivitasnya dia. Karena di situ gue berpikir apa salahnya sih kalau gue ngikutin. Nah di sini nih gue masukkan set ya gue anterin sejam 2 jam, wah pokoknya dia tetap juga dia yang bawa belanja, tapi gue juga bawa belanja dia. Maksud gue tadi gue berpikir ya kenapa nggak lo aja yang bawa belanja, kenapa harus gue gitu kan. Tapi balik lagi, oh ya kan gue lagi PDKT. Nah di situ tuh gue berpikir, oh ya gue lagi PDKT, gue ikutin aja deh. Seiring berjalan waktu gue ikutin sampai di satu titik di mana gue pengen dia ngikutin gue. Sekali gue pengen dia kayak nongkrong. Gue pernah tuh ada cewek pengen nongkrong tapi dia nggak pernah nongkrong. Katanya dia nggak suka dengan nongkrong kayak gitu, nongkrong gue dengan nggak suka. Ya karena gue juga ngomong ke dia kan, gue ngerokok, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah tapi dia malah bilang ya kalau misalnya lu ngerokok ya lu ngerokok tapi ya ajak gue, kalau misalnya lu nongkrong tiba yang ngerokok. Di situ gue juga kayak merasa gila dengan gitu aja gitu lu ngomongnya kayak nggak ada omongan lain gitu yang kayak oke, mungkin someday aku bisa ikut sama tapi di indoor aja ya karena gitu lebih enak tuh. Tapi dia kayak enggak, gue nggak mau ikut, mau gue rokok, wah dia suka oke. Nah itu maksud gue tadi dia nggak bisa terima berarti. Iya. Itu maksud gue. Tapi gue lebih prefer jadi itu maksudnya yang gue kata. Maksud gue memang sana egois. Kita harus terima dia tapi dia nggak bisa. Tapi kan posisinya balik lagi ke posisi. Di sini posisi kita yang ngejar. Iya dong. Iya. Makanya gue tanya dari apakah gue dulu. Karena gue juga pernah mengalami itu. Yang sekarang akhirnya gue sadar gue tetap bukannya gue nggak mau melakukan ya. Gue lebih kenalain ya apa gue nggak sama lu. Berarti gue nggak kehilangan janji gue. Iya. Ya kalau gue memang nggak suka apa. Bukan berarti kita kesana egois juga. Enggak. Yang menurut kita nggak bisa rubah atau kita bisa terima sendiri, ya udahlah. Misalkan kayak misalkan si Juan tadi yang masalah tatoan, ya gimana ya kalau lu masuk ke tatoan dan lu rubah, kesannya kayak aduh, gitu loh ya sih. Tatoan lu mau hilangin gitu kayak. Ngilanginnya lebih susah aja. Susah kan maksud gue. Itu kan nggak bisa ya. Jadi gue biar ya tadi gue nggak bisa. Ini gue tato tradisional lagi bukan pakai mesin. Iya maksud gue susah kan. Iya. Apalagi ini lu mau gitu, lu suka sama tato gitu. Dan makanya gue bilang tergantung. Dan ini ya mungkin bisa ditopik lagi nih untuk. Tapi nanti selanjutnya aja. Iya, prioritas. Iya. Apa prioritas? Lu lebih mikir diri lu sendiri apa gimana? Gitu loh. Kalau misalkan gue suka tato, gue lebih suka tato daripada gue harus turutin lu. Bisa jadi kan, lu nggak akan hapus, lu cabut deh, gue tetap nggak lagi. Kan bisa, makanya balik lagi jadi apakah harus gitu loh. Dan kan memang jawabannya ya tergantung posisi juga, tergantung juga tujuan lu, tergantung pribadinya. Karena kalau kita bahas ini pasti panjang nih Jos. Banyak banget, dah. Cukup waktunya. Nanti kita kedepannya kayaknya kita bakal bahas dari sudut pandang cewek kayaknya ya kan, biar lebih afdol, ya nggak? Biar kita tahu juga cara mikir mereka gimana sih. Ya, dan pernah nggak lu sok-sok nentuin tema sih? Kan gue kan nentuin, gue nanggepin omongannya dia. Gak usah tanggepin. Oh ya udah gue diem aja nih. Iya. Setelah ini selesai tag, baru lu perlu turutin ya. Iya. Oke. Sudah kamu lu posisi lu. Iya, enggak lu diem aja. Gue mau closingan. Dia mau closingan. Oke. Thank you banget ya, Ju. Udah mau dapat. Thank you ya. Meskipun perlu, thank you. Thank you. Iya, seterusnya sampai kapan sampai bosan gue ketemu kalau. Ya udah, tapi thank you ya udah mau ngikutin si Pot. Oke. Thank you banget ya si Pot sudah mau ngikutin kita di si Pot kali ini. Mungkin kita akan bahas dari sisi cewek. Iya, dan kita akan bahas dari sisi cewek mungkin ke depan. Saya ada penasaran bro. Iya. Cewek apa sih dia? Mantap. Iya kan? Oke. Tungguin aja nanti ya. Ya tungguin aja. Sampai jumpa di Zipot episode selanjutnya. Bye. Nah, sebenarnya nggak penting sih kalau gue ngomong ini, tapi kalau lu suka video ini, lu boleh subscribe. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh unsubscribe. Thank you.